Oke, kita awali doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Guru sejati, ajarlah aku berhati luhur, sebagaimana pantas bagiku, ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan, ialah hasrat yang tulus, untuk selalu melaksanakan kehendaknya di dalam segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, baru berapa ini? Masuk 22 ya. Apakah sejenak teman-teman bisa menampakkan kameranya terlebih dahulu? Ya. Oke, baik ya teman-teman. Nanti jika suaranya terputus-putus, teman-teman bisa mematikan videonya untuk mengurangi beban bandwidth-nya ya. Oke, saya akan sedikit mengulas terkait dengan bekas bermasa. Sedikit tentang bekas bermasa gitu ya. Yang kemarin secara sederhana hanya begini. Ya, ini massa, ini K. Itu. Maka kalau massa dibawa ke kiri, dimampatkan gitu, pegasnya akan ke kanan, ya. Jadi ini X-nya negatif, ini F-nya jadi positif, tetapi kalau pegasnya ditarik, ini satu kesatuannya. Pegasnya ditarik, direntangkan gitu, maka gayanya akan menarik beban ini. Kalau ini ditarik ke kanan berarti perpindahannya positif, gitu ya. Kalau perpindahannya positif, maka gayanya justru negatif. Maka kemudian muncullah min Kx ya. Nah, F ini karena dia ada apa? Dia bergerak gitu ya. Bergerak, masanya bergerak, maka gaya pada massa ini ada gaya kinetik. F sama dengan M kali A, di mana A-nya itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu dengan perubahan kecepatan terhadap perubahan kecepatan itu adalah perubahan posisi dx per dt gitu ya. Nah, jadi muncullah apa kemarin M
D kuadrat X dt kuadrat sama dengan min Kx. Nah, kemudian ada beberapa hal, namun di saat ini saya hanya membahas yang ada apa namanya peredaman itu ya, peredaman. Misalnya kita punya shock breaker itu ya, itu kan ada peredaman, sehingga shock breaker itu ketika pegasnya mampat ataupun merentang itu tidak keras. Nah, ini peredamnya ini ada cairan di dalam tabung ini yang meredam massa, gitu ya. Nah, misalkan ini punya konstanta peredamannya, gitu ya. Nah, ini sama dengan apa namanya? Pegas. Kalau pegas tadi sudah ya. Maka letaknya ini di mana nanti? Nah, letaknya C itu ya. Nah, ketika massa ini bergesekan dengan cairan atau fluida yang kental di sini ada gaya gesek. Ada gaya gesek. Ya. Ketika pegasnya narik ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan gitu ya. Gitu. Kalau massa ini saya tarik ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Ya, gaya geseknya ke kiri. Maka seperti pegas ini ya. Massanya ke kanan, pegasnya narik ke kiri sana ini. Terus gaya geseknya juga ke kiri, F, friction. F. Kalau massanya itu ke kanan, ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan, ya. Dan pegasnya juga ke kanan. Ini friction, ini gaya pegas. Ini F massa tadi. Nah, besarnya gaya gesek itu adalah F sama dengan min C kali perubahan apa ini namanya? Perubahan perpindahan ya. Perubahan perpindahan. dx dt. Ya. Jadi F itu ini F massa itu sama dengan F pegas. Kan tadi pegasnya kalau pegas apa? Massanya ke kanan, pegasnya ke kiri, gaya gesek ke kiri. Berarti ini yang searah kan ini ya, gaya gesek. Maka kalau ini tadi M kali A, yang ini ya, saya tarik ke sana. D kuadrat X dt kuadrat sama dengan F pegasnya min Kx min C dx dt. Maka modelnya adalah M d kuadrat X dt kuadrat plus C dx dt plus Kx sama dengan 0. Nah, kalau nanti equilibriumnya, titik setimbangnya di mana? Nah, teman-teman bisa melihat di buku e-booknya ya, supaya bisa mencari equilibriumnya di mana. Oke, itu teman-teman yang
bisa saya ulas sedikit terkait dengan pegas bermassa dengan peredaman. Ini pegas bermassa dengan peredaman. Oke, gitu ya. Hanya ini yang akan saya ulas. Sedangkan yang lain sedikit mungkin untuk pegas bermassa dengan peredaman, mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada, akan saya lanjutkan. Apakah suara saya terdengar? Ya. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Tadi kan kalau misalnya masanya ditarik ke kanan, berarti gaya bekasnya ke kiri ya, Pak? Nah, terus untuk gaya pegasnya kalau misalkan mengarah ke kiri, berarti nanti untuk gaya geseknya gimana itu, Pak? Saya masih bingung, Pak. Oke. Kalau pegasnya, ini kan bersama-sama ke sana ya, ke kiri Iya. semua ya. Karena kan pengaruh adanya massa yang ditarik ke kanan, gitu. Iya, Pak. Nah, jadi nanti kalau pas pegasnya narik ke kiri, terus massanya ikut ke kiri, gitu, ke sana ya, maka gaya geseknya jadi ke kanan. Oke, gaya geseknya ke kanan. Setelah melewati titik setimbangnya, massa ini akan mendorong pegas, sehingga pegasnya, gaya pegasnya jadi ke kanan, ganti ke kanan. Dan gaya geseknya juga masih ke kanan karena massanya masih ke kiri, gitu. Begitu terus itu. Jadi ini suatu sistem kan ini mana ya? Saya nyari warna nampak. Ya, jadi ini kan hampir bersamaan nanti. Ini ketika ditarik FR dan F pegas ini arahnya kan sama. Ke kiri semua. Jadi ini. Gitu. Jadi gaya apa saja yang muncul karena karena massa ini digoyang gitu ya. Nah, yang muncul ya gaya pegasnya tadi karena massanya berkaitan dengan pegas dan gaya gesek. Itu penta. Baik, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak, saya mau tanya. Ya. Ini kan gayanya itu gaya pegas ditambah gaya gesek, berarti hampir sama dong Pak. Kayak persoalan kalau pegas itu di lantai dan ada gaya gesek. Ada perbedaannya nggak Pak sama yang peredaman Iya, ini? sama. Kan peredaman itu bisa dimasukkan dalam suatu kotak gitu ya. Peredaman itu bisa dimasukkan kecelupkan dalam media fluida gitu. Fluida ini nggak harus cairan, ya, tetapi gas pun asalkan dia memunculkan gaya gesek terhadap massa ini pasti peredaman. Ini pun juga lantai yang tidak licin gitu ya, lantai kasar pun juga peredaman. Gitu, Mili, ya. Baik Pak. Oke. Ini nih kan Pak, bukan Mili. Oh ya, nggak nampak yang nampak. Saya kira Mili ini ya. Niken ya. Oke, terima kasih. Oke ya, kalau apakah masih ada lagi?
Jadi sangat banyak ya modifikasinya, ada yang pegas, massa, pegas, massa gitu ya. Ini ada di buku ini, juga sudah dibahas, itu silakan dipelajari. Modelingnya jelas di sana, bagaimana memodelkan untuk ini. Kemudian yang memang nggak ada yang pernah saya keluarkan pada ujian. Nah, siapa tahu besok pas ujian keluar silahkan dicoba gitu ya. Ini ada katrol, kemudian ini masanya di sini, ya. Nah ini kemudian ditarik, maka bagaimana modelingnya. Nah, yang belum pernah saya keluarkan, yang seperti ini. Nanti coba ya. Siapa tahu keluar besok. Ini pegas, ini massa, kemudian ini tali, ini katrol, ini tuasnya, ini pegas lagi, ini massa, itu tambah ini peredaman. Model-modelnya hanya ini, ada gaya gesek, ada gaya pegas, dan ada gaya kinetiknya. Ini untuk latihan lagi gitu ya. Nah, untuk materi berikutnya saya carikan. Di sini pegas bermassa sudah gitu ya. Oke, PDF-nya nampak ya teman-teman ya. Nampak, Pak. Ya. Ini pegas bermassanya sudah. Yang pendulum kita tidak masuk ke sana. Nah, kita akan masuk ke ini ya. Model matematika pada biologi. Ada diskrit, ada kontinu, dan nanti logistik gitu ya. Kita lihat materinya. Aman, berapa itu? 33. Oke, ini model matematika di bidang biologi ya. Apa tujuannya kita memodelkan di bidang biologi? Yang pertama, mengkaitkan antara besaran satu besaran dengan besaran yang lain. Apakah saling berpengaruh? Dan kalau sudah berpengaruh, bagaimana nilai pengaruhnya? Atau secara matematik itu rumusnya bagaimana? Rumus, ya. Maka kalau X itu suatu besaran yang mempengaruhi F, nah, ini rumusnya gimana? Oke, kemudian yang kedua untuk menduga, prediksi, ya, prediksi. Yang ketiga untuk menghitung nilai optimum akibat besaran lain yang berubah. Misalkan
Ini X kuadrat min 3X plus 4. Oke. Misalkan ini ya. Nah, ini kan kita bisa mencari nilai optimumnya dengan diturunkan gitu ya. Secara kalkulus kan gitu. 2X min 3 sama dengan 0 supaya optimum. Salah satu caranya. Nah, bagaimana contoh untuk ini gitu ya? Misalkan ada populasi kera gitu ya, populasi kera pada suatu cagar alam, kemudian untuk mengetahui perkembangbiakan kera dilakukan observasi. Kita pernah oh ya, mungkin waktu saya sekolah itu populasi manusia kemudian dikaitkan dengan deret geometri gitu ya, deret geometri. Meskipun tidak selalu tepat demikian gitu. Nah, pada selang waktu tertentu ya, pengamatan-pengamatannya berupa diskrit. Jadi diskrit itu bilangan-bilangan nilai variabel yang berupa bilangan bulat gitu ya. Seperti banyaknya populasi itu pasti diskrit. Tetapi kalau waktu gitu ya, sebaran waktu itu pasti kontinu ya. Kalau banyaknya manusia itu diskrit. Banyaknya bangku, banyaknya kampus, banyaknya buku yang Anda punya itu diskrit. Tetapi berapa lama Anda mengerjakan tugas, itu kontinu. Variabel kontinu, gitu ya. Nah, berupa demikian. Nah, kurvanya ini discontinue. Kenapa? Dia berupa fungsi-fungsi tangga, gitu ya. Jadi pada saat T0 sampai 1 populasinya segini dilihat. Misalkan ini 1. Ini 1, ini 2. Pada saat 1 sampai 2 maka segini. Ya, maka ini delta T ya. Pada selang waktu tertentu kita bisa melihat berapa banyaknya populasi. Gitu ya. Nah, kemudian saya ingin langsung ke bagian modelnya, model diskrit ya. Nah, model diskrit itu bentuknya seperti ini. Pasti kita menggunakan selisih delta N ya. Delta N itu adalah selisih populasi, enggak ada ya. Saya beri catatan. Delta N ini banyaknya pertumbuhan populasi. Jadi banyaknya perkembangan populasi, pertambahan. Ya. Pertumbuhan atau pertambahan populasi itu delta N. Terhadap waktu tertentu itu dirumuskan sebagai N T plus delta T, N T plus delta T ini populasi saat T plus delta T. Nah, sedangkan NT ini populasi saat T. Itu. Jadi selisih dari ini adalah delta N. Nah, berapa laju pertumbuhannya? Gitu ya. Berapa laju pertumbuhannya? Laju pertumbuhannya adalah
RT itu NT plus delta T dikurangi NT dibagi delta T per NT. Jadi laju pertumbuhan itu ya adalah selisih pertumbuhan dari populasi saat terakhir kemudian dikurangi sebelumnya yang kita teliti itu ya dibagi delta T kali NT. Nah, persentasenya kalau persentasenya adalah seperti ini. Jadi ini kalau kita naikkan ke sana berarti apa? NT plus delta T dikurangi NT dibagi NT itu sama dengan RT kali delta T. Ya. Nah, ini sendiri kan tadi apa? Selisihnya ya. Selisihnya berarti delta N T per delta T per NT, sorry. NT sama dengan RT kali delta T. Oke, yang oret-oretan saya nanti juga akan saya kirimkan ke teman-teman ya. Berarti persentase perubahan populasi per unit waktu ya, per unit waktu. Saya naikkan lagi. Contohnya ini, misalkan dalam setengah tahun populasi bertambah sebesar 20%. Berarti laju pertumbuhan 1 tahun itu adalah 40%. Kenapa 40%? Gitu ya. 20% itu kan RT. Ya. Ini per waktu, per selang waktu. Selang waktunya berapa? Setengah tahun. Nah, kalau ditanya pertumbuhan per tahun, ya berarti ini dikalikan 2 saja ya. Kali 2 menjadi 40% per tahun. Gitu. Nah, kalau kita definisikan NT berapa sih ke depannya gitu ya. Kalau tadi bentar saya pakai whiteboard-nya saja. Kalau tadi apa? NT plus delta T min NT dibagi NT itu sama dengan R T kali delta T, berarti NT plus delta T min NT sama dengan NT kali RT delta T. NT plus delta T sama dengan NT ya, plus NT kali RT delta T sama dengan NT kali 1 plus RT delta T. Ini ya. Oke, jadi ini yang kita peroleh. Nah, sekarang kalau NT plus 2 delta T, berarti berapa? Ya, NT plus delta T, ya, ditambah delta T lagi. Berarti, kalau ini NT plus delta T, ini NT, kalau ini NT plus delta T plus delta T, berarti ininya NT plus delta T ya. NT plus delta T kali 1 plus RT delta T. Sama dengan N, kembalikan lagi, NT, ya,
1 plus RT delta T kuadrat. Ini kalau 2 ini kuadrat. Kalau sini K berarti NT plus K kali delta T sama dengan NT 1 plus RT delta T pangkat K. Nah, ini model diskrit sehingga kalau orang melihat ini kan jadi apa? Ini R-nya apa? A-nya ya suku awal, kemudian ini rasionya. Jadi ini jadi barisan geometri. Padahal ini kan pertumbuhan populasi yang diskrit. Nah, saya akan coba kembali ke PPT-nya tadi. Ya, ini saya lewati. Nah, ini tadi sudah ketemu itu ya. Nah, sampai ini. Nah, bagaimana memperoleh ini? Ya, memperoleh ini. Oke, yang ini sudah ya. Nah, tadi apa? NT plus delta T, K kali ya. Sama dengan NT 1 plus RT delta T pangkat K. Nah, saat T sama dengan T0, ya, maka NT0 sama dengan N0. Dan anggap RT-nya itu tetap sama dengan R0. Sehingga dengan pertumbuhan tiap delta T adalah R0, maka dan NT0 sama dengan N0, maka NT plus K kali delta T, K kali delta T, T plus K kali delta T sama dengan N0 kali 1 plus R0 delta T pangkat K. Ya. Jadi inilah pertumbuhan model pertumbuhan populasi diskrit. Ya. Jadi contohnya misal di situ ada latihan soal ya. Oke. Oke, ini sudah ya. Saya clear. Jadi misalkan ada pertumbuhan 0,24 per 3 bulan. Ya. Maka pertumbuhan
per tahun adalah 96 persen ya, 0,24 kali 4, karena ini kan per 3 bulan, nah, kita per tahun. Yang kedua, misal pertumbuhan populasi itu 5% per tahun. Butuh berapa tahun agar populasinya 3 kali lipat? Ya. Nah, kita punya apa? R0 itu 5% gitu ya. Nah, kan delta T-nya, karena ini per tahun, delta T-nya 1 ya. 1 tahun kan? 1 tahun. Nah, NT plus K kali delta T, ya, K kali delta T, ini sama dengan 3N0. Ya, 3N0. Sehingga 3N0 sama dengan N0 kali 1 plus, ya, R-nya berapa? 5% itu 0,05 kali 1, satuannya tahun, dipangkatkan K. Ya. Nah, kita nanti mau mencari K-nya ini gimana? Maka kalau begini, mudah, ya, 1,05 pangkat K sama dengan 3. Nah, K sama dengan apa? Ln 3 bagi ln 1,05. Nah, silakan nanti ini dicari berapa. Coba dicari ini berapa, silakan teman-teman. Saya tunggu jawabannya. Berapa hasilnya? Sudah ketemu? Iya. Gimana? Sudah ada yang ketemu jawabannya? Ln 3 per ln 1,05.
22,5 bukan, Pak? Len 3, 22,5 ya. Ya. Ya, Berarti Pak. butuh sekitar segini, ya, minimal segini, atau paling tidak aman itu setelah 23 tahun, gitu ya. Jadi pasti dibulatkan ke atas ya. Butuh 23 tahun agar populasinya itu jelas 3 kali semula. Oke. Tadi siapa yang menjawab tadi ya? Surya, Pak. Surya. Oke. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan teman-teman. Bapak, saya mau bertanya. Gimana tadi? Ada yang mau Saya bertanya? mau bertanya, Pak. Iya. Itu yang kan ada 1, 2. Nah, nomor 1 itu soal atau cuma yang diketahui aja? Itu aja sih, Pak. Ini soal beda. Jadi ada Oh, pertumbuhan itu. itu 0,24 per 3 bulan. Maka pertumbuhan per tahunnya adalah ya dikalikan 4 toh ya. Oh iya. Nah, terus ini soal nomor 2. Saya bingung itu nanya apa. Oke. Yang ditanyakan ini pertumbuhan per tahun. Oh, itu berarti udah dijawab. Oke, Ya. terima kasih, Pak. Yuk. Oke, bisa teman-teman screenshot gitu aja terus bisa kemudian di apa? Di Oke. Kita lanjut ya. Oke, nah ada soal lain lagi.
Begini soalnya. Nomor 3 ya. Jadi banyaknya kelahiran per 1000 jiwa per tahun adalah 226 dan kematian per 1000 jiwa per tahun adalah 218. Ya, jika tahun 2020 banyaknya penduduk adalah 10.000 jiwa, berapa banyak penduduk tahun 2025 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa lahir ada 226, kemudian kematiannya ada 216. Berarti 218 ya. Berarti ada pertumbuhan berapa? 8 ya. 8 jiwa. 8 jiwa. Ini per 1000 per tahun. Nah, kalau ada 10.000 jiwa, maka R0-nya berapa? Ya, 8. Ini per 1000 ya, per 1000. Tetapi karena dia banyaknya nanti berapa ini? 8 per 1000 ya. Sorry, jadi kalau ada 10.000 jiwa, berarti berapa pertumbuhannya? Ini belum R0 ya, sorry. Maka ada pertumbuhan 80 ya, 80 jiwa per tahun. Sehingga R0-nya ya 80 per 10.000 itu sama dengan berapa? 0,008 per tahun ya. Nah ini K-nya berapa sekarang? K-nya itu dari 2000 sampai 2020 sampai 2025. Berarti K-nya 5. N0-nya 10.000. Sehingga N 2025 itu sama dengan N0 10.000 dikali 1 plus 0,08 pangkat 5. Berapa ya ini ya? Yo, yang sudah siap kalkulator.
Saya, Pak. Saya dapatnya 10.406,45. Berapa, Mas? 10.400? 400, 406. 406, Pak. 406 ya. Oke. 0,45. Oke, Sekian. 0,45. Nah, berarti penduduk di tahun 2025 adalah 10.406 ya. Dibulatkan ke bawah karena ini kan belum jadi satu individu ya. Itu. Jiwa. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, ini adalah model untuk populasi diskrit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kalau belum, akan saya lanjutkan ke populasi diskrit ya. Continue, yang continue. Ini yang continue. Apakah nampak ya? Ini PPT-nya, PDF-nya? Nampak. Ya. Model continue, kalau yang tadi itu kan R sama dengan N dikurangi N0 dibagi delta T kali N. Ya. Sehingga kita cari limitnya. Ya. Saya jelaskan lewat tadi. Yang whiteboard-nya tadi. Ya, kalau tadi kita punya R0 itu adalah N min N0 dibagi
N kali delta T gitu ya. Atau 1/n kali ini delta N per delta T. Sehingga untuk delta T mendekati 0, didapat R0 itu limit 1/n kali delta N per delta T. Nah, delta T-nya mendekati 0. Limit ini, karena ini limit yang berpengaruh adalah delta T-nya mendekati 0. Nah, ini kan menjadi, kalau kita ingat di kalkulus itu dN dt. Jadi ini jadi 1/n kali dN dt, gitu ya. Jadi dN dt sama dengan n kali R0 dengan n T0 sama dengan N0. Ya, nah, kalau demikian ini adalah PD orde 1. Nah, ingat orde 1, kita tinggal mengintegralkan saja ini. Karena N ini dipengaruhi waktu, maka ini tinggal integral dN dt sama dengan integral, maaf, keliru. dN harus ketemu dengan dNn ya. dN per n sama dengan R0 dt. Nah, kita tinggal mengintegralkan. Jadinya integral dN per n sama dengan integral R0 dt. Yang ini jadinya dN per n integralnya berarti ln n. Karena n itu selalu positif, maka saya tidak menggunakan harga mutlak, sama dengan R0 kali T, gitu ya. Plus C ya, plus C. Sehingga N sama dengan E pangkat R0 T plus C. Kita lanjut. Dari sini kita peroleh tadi apa? NT0 sama dengan N0. Ya. Sehingga kalau ini T-nya T0 berarti kita mau cari C gitu ya. Cari C. C-nya di sini ln N0 sama dengan R0 T0 plus C. Berarti C sama dengan ln N0 men R0 T0. Sehingga ln N sama dengan R0 T plus ln N 0 min R0 T0. Yang ini ln N min ln N0 sama dengan R0 T min T0. Yang ini ln N per
N0 sama dengan R T min T0. Sehingga N sama dengan N0 E pangkat R0 T min T0. Ini modelnya untuk yang continue. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi yang tadinya discrete, kita continue-kan. Agar dia continue, maka delta T ini mendekati 0. Ini continue. Nah, contoh soalnya itu ya, biar bisa memahami lebih mendalam. Oke, suatu populasi akan berlipat 4 kali setelah 10 tahun. Berapa laju pertumbuhannya? Itu ya. Jadi yang dicari apa? R0-nya berapa? Kita tahu 4 kalinya berarti N itu sama dengan 4N0. Ya. T min T0-nya adalah 10, karena 10 tahun gitu ya. Nah, maka kalau tadi apa? N sama dengan N0, E pangkat R0, T min T0, berarti ini N-nya 4N0, N0-nya tetap, ini R, 0-nya yang dicari, ini kali 10. Oke, jadinya itu E pangkat R0 10 kali 10 ya sama dengan 4. Jadi 10 R0 itu sama dengan ln 4. R0-nya berapa ini? Ln 4 berapa ya? Coba dicari di kalkulator dulu. 1,38, Pak. 1,38 ya. Berarti ini 10 kali R0 ya. Berarti R0-nya adalah 0,0138. Ya. Jadi pertumbuhan populasinya kalau kali 100% berarti berapa? 1,38% per tahun. Itu ya. Pak mau tanya. Yuk, silakan. Yang dari 10R0
sama dengan 1,38 itu, Pak. Itu kok R0-nya jadi 0,0138 itu gimana ini ya, Pak? Bukannya cuma dibagi 0,1 ya, sorry ya. Ya. Berapa 138 ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. 13,8% per tahun. Jadi selama 10 tahun ya, populasi yang tadinya N0 itu berubah menjadi 4 kalinya dengan taraf pertumbuhan adalah 13,8%. Oke. Mudah ya ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama itu model pertumbuhan diskrit. Tadi apa? N T plus K kali delta T sama dengan N0 kali 1 plus R0 delta T pangkat K. Yang kedua, model pertumbuhan kontinu. Itu adalah N T sama dengan ini NT min T0 ya. Tadi apa NT sama dengan N0 E pangkat R0 T min T0 atau ini disebut delta T gitu ya. Ini kadang disebut delta T. Oke, dua hal ini. Nah, sebenarnya masih ada yang ketiga, itu model logistik. Nah, model logistik ini pertumbuhan berdasar populasi. Jadi, banyaknya populasi akan mempengaruhi pola pertumbuhannya. Kalau yang dua ini banyaknya populasi tidak mempengaruhi pola pertumbuhan. Memang mempengaruhi banyaknya pertumbuhan, tetapi tidak mempengaruhi polanya. Yang ketiga nanti ini populasi itu mempengaruhi pola, maka disebut dengan model logistik.
Terus yang keempat itu model probabilistik. Probabilistik, gitu ya. Yang kelima itu model mangsa dua spesies. Nah, tapi nanti yang akan kita pelajari ini sampai yang ini yang ya. Oke, sampai ini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan mungkin? Ada nggak sih kayak perbedaan dari selain dari persamaannya kan tadi model pertumbuhan diskrit sama model pertumbuhan kontinu kan perbedaan persamaannya kan kelihatan. Tapi kalau misalnya cara menebak soal itu termasuk model pertumbuhan diskrit ataupun pertumbuhan kontinu itu gimana, Pak? Saya bingung untuk membedakan soalnya. Oh ya, oke, baik. Biasanya kalau yang dua ini, satu dan dua ini, itu dalam soal sudah diketahui secara diskrit ada pertumbuhan sekian gitu ya. Atau pola-pola diskrit itu dilihat dari kita tidak tidak melihat secara utuh tetapi potongan-potongan. Misalkan ada satu individu gitu ya, satu populasi itu di dalamnya ada yang berumur kurang dari 1 jam, terus 1 sampai 2 jam, 2 sampai 3 jam. Nah, setelah 3 jam ini mati. Nah, pola-pola yang gini itu juga masuknya diskrit. Ya. Atau kalau tidak, di soal pasti sudah jelas dibedakan suatu model pertumbuhan populasi diskrit diketahui gitu ya, atau kontinu diketahui. Gitu? Oh iya, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang nomor 1 itu yang model pertumbuhan diskrit itu yang ruas kiri itu N dalam kurung T tambah K kali delta T atau T0 ya, Pak? Maksudnya. Soalnya saya coba. T0, sorry ya. Oke. T0. Ini sekian, ini T ya. Nah, sama dengan ini. Sekian itu T. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Jadi delta T-nya di sini itu semacam periodenya, periode waktu pertumbuhan. Jadi satu kali periode bertumbuh sekian. R ini ya, R0 ini. Kalau delta T-nya di sini itu selisih dari akhir pengamatan sampai di awal pengamatan itu berapa tahun atau berapa bulan atau berapa jam atau berapa hari gitu ya.
Oke, ada yang lain lagi? Ini yang probabilitas tidak, nanti langsung ke bab 4 ya. 4 atau 5 ya. Ini ya logistik. Bab 5, modal kepadatan bergantung pada populasinya gitu ya. Pertumbuhan bergantung pada populasinya, itu pakai logistik. Ini saja yang nanti teman-teman pelajari untuk minggu depan. Nanti akan saya berikan tugas dan latihannya. Gitu teman-teman. Minggu depan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Pertemuan hari ini akan saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan nanti yang ingin menyimak lagi, silakan disimak di YouTube. Akan saya unggah di YouTube rekaman ini. Kita akhiri. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Terima kasih, Pak. Ya. Pak. Terima kasih, Pak.